Cek, cek. Oh, udah ada yang ngeklik. Makasih ya udah diklik dan mau nonton video ini. Baiklah, langsung saja kita mulai videonya. Pada tahun 2954, bumi telah mengalami krisis energi akibat populasi manusia yang begitu banyak dengan teknologi yang sangat maju. Karena hal itu, Administrasi Pengembangan Sumber Daya Alam atau yang disebut RDA membangun penambangan di planet Pandora. Mereka berencana akan menambang energi yang salah satunya adalah unobtainium, yaitu mineral yang sangat langka yang hanya ada di Pandora. Kemudian, Sin memperkenalkan seseorang bernama Jack Sully, yaitu mantan anggota marinir yang sedang dalam keadaan terpuruk. Dia mengalami cedera tulang punggung yang menyebabkan kelumpuhan pada kakinya. Suatu hari, dia nongkrong di salah satu klub malam. Di sana ia tak sengaja melihat seorang wanita dikeplak oleh kekasihnya. Jack yang merasa kasihan menghampiri pria tersebut lalu mengeplaknya balik. Meskipun bermaksud untuk membela wanita itu, Jack justru dianggap telah membuat kerusuhan sehingga ia diusir paksa oleh petugas. Tak lama kemudian, dia didatangi oleh dua petugas RDA yang memang sedang mencarinya. Petugas itu juga memberitahu kalau saudara Jack telah tewas. Petugas itu lalu membawa Jack ke tempat Tommy yang akan dikremasi. Jack merasa sedih, saudara satu-satunya kini telah meninggalkan dirinya. Sebelumnya, Tommy adalah seorang ilmuwan yang bekerja untuk RDA di dalam program pengoperasian Avatar. Petugas itu lalu menawarkan Jack untuk menggantikan Tommy karena Jack mempunyai gen yang identik dengan Tommy. Mendengar gaji yang akan ia terima bisa untuk biaya penyembuhan kakinya, Jack pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, setelah perjalanan kurang dari 6 tahun ke ruang angkasa di tabung Zero, Jack pun kembali bangun. Ia lalu dibawa ke planet Pandora. Jack dan anggota baru lainnya menggunakan helm khusus untuk menghindari udara beracun yang ada di planet Pandora. Sesampainya di situs pertambangan, Jack sangat terkesima melihat teknologi yang sudah begitu sangat maju. Puluhan alat berat berteknologi tinggi dan ribuan tentara militer berada di sana telah dipersiapkan untuk melindungi situs pertambangan ini. Sementara di dalam, para anggota baru lainnya diberi arahan oleh Kolonel Mills, di mana Mills menjelaskan kalau di luar pangkalan ini ada makhluk humanoid berbahaya bersenjata panahan yang disebut bangsa Na'vi. Bangsa Na'vi memiliki ukuran tubuh dan kecerdasan lebih dari manusia. Kemudian Jack berkenalan dengan Norm Spellman. Mereka masuk ke dalam lab biologi di mana para ilmuwan menciptakan Na'vi-nya sendiri sebagai avatarnya. Avatar itu diciptakan menggunakan DNA asli manusia dengan suku Na'vi asli dari planet Pandora. Penciptaan ini bertujuan agar para ilmuwan dapat berbaur dengan suku Na'vi asli sendiri dan dapat menjelajah planetnya secara bebas. Jack dan Norm akan ditugaskan untuk mengendalikan avatar. Jack akan mengendalikan avatar yang sebelumnya diciptakan untuk Tommy. Setiap wajah avatar yang diciptakan itu sangat mirip dengan penggunanya. Itu sebabnya Jack sebagai saudara kembar Tommy diminta untuk menggantikannya karena RDA sudah terlanjur menciptakan avatar sesuai dengan DNA Tommy. Setelah itu, Jack kemudian bertemu dengan Grace yang merupakan seorang pemimpin dari program Avatar. Grace di sini tidak terima kalau Jack menjadi pengganti Tommy. Grace menganggap kalau Jack yang lumpuh sama sekali tidak berpengalaman dalam program Avatar, apalagi Jack juga bukanlah seorang ilmuwan. Namun Parker menjelaskan kalau mereka harusnya bersyukur dengan adanya Jack sebagai kembaran Tommy yang mempunyai gen identik dengan DNA Tommy. Karena jika harus kembali menciptakan avatar baru, itu akan memakan waktu dan biaya yang sangat mahal. Keesokan harinya, Jack mulai menjalankan proses pengendalian avatar. Jack dan Norm masuk ke sebuah kapsul untuk mentransfer jiwa dan pikirannya ke dalam avatarnya. Seketika, semua kesadaran Jack masuk ke dalam avatarnya. Dia senang melihat kakinya bisa digerakkan kembali dan dapat berdiri dengan bebas.
Jack yang kegirangan berlari keluar dari laboratorium dan melihat beberapa avatar lainnya yang sedang bermain-main. Tak lama kemudian, Grace juga datang menemui Jack dengan tubuh avatarnya. Di malam harinya, saat semua tubuh avatar tertidur, tiba-tiba kesadaran Jack kembali. Dia terbangun dengan tubuh aslinya yang cacat. Lalu seorang pilot bernama Trudy mengajaknya untuk melihat kondisi pesawat tempur miliknya yang akan mengantarkan avatar ilmuwan ke tempat penelitian biologis. Jack juga diperkenalkan dengan pemimpin angkatan darat, yaitu Kolonel Mills, yang menjelaskan kepadanya bahwa sebelum adanya program avatar, para tentara menciptakan robot militer untuk menghadapi suku Na'vi di saat pembuatan pangkalan penambangan ini. Kolonel Mills lalu meminta Jack untuk menyusup ke dalam lingkungan suku Na'vi dan melaporkan semua informasi tentang suku Na'vi kepadanya. Mills berjanji akan memberikan imbalan dengan kesembuhan kaki yang dia inginkan. Setelah itu, Jack pun kembali masuk ke tubuh avatarnya. Ia mengawal Grace dan Nom terbang ke suatu daerah untuk mencari beberapa berkas biologis. Sesampainya di lokasi, mereka menemukan suatu bangunan runtuh yang ternyata dulunya adalah bangunan sekolah yang dibangun oleh ilmuwan manusia untuk mengajarkan suku Na'vi demi bisa berbaur dengan suku tersebut. Namun, kini sekolah tersebut sama sekali tak ada aktivitas setelah sesuatu menghancurkannya. Grace, Nom, dan Jack terus menyusuri hutan. Grace mencoba meneliti salah satu tanaman dan menemukan kalau tanaman di sini saling terhubung antara pohon satu dan pohon lainnya seperti aliran listrik. Sementara Jack yang penasaran dengan tanaman-tanaman aneh yang ada di sana mencoba untuk menjelajah hutan lebih dalam. Ketika Jack mencoba menyentuh salah satu tanaman, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan binatang besar yang dinamakan Hammerhead. Grace meminta Jack untuk tetap diam, dan seketika Hammerhead itu pun pergi. Tetapi bukan pergi karena takut dengan Jack, melainkan ada hewan lain bernama Thanator yang sudah ada di belakang Jack. Kali ini Grace meminta Jack untuk segera kabur, namun Thanator itu terus mengejarnya meskipun Jack sudah menembakinya. Jack yang berada dalam keadaan bahaya, mau tidak mau langsung melompat ke dalam air terjun untuk menyelamatkan diri. Setelah selamat dari kejaran Thanator, ia membuat tombak untuk melindungi diri dan kembali menyusuri hutan. Namun tanpa ia sadari, ternyata pergerakan Jack sudah diawasi oleh suku Na'vi asli, yaitu Na'vi betina bernama Neytiri. Di saat Neytiri hendak membunuh Jack, tiba-tiba salah satu biji suci menempel di anak panahnya, yang membuat Neytiri mengurungkan niatnya karena menganggap ada sesuatu pertanda kebaikan pada diri Jack. Sementara di sisi lain, Grace dan lainnya terus mencari avatar Jack, namun mereka tetap tidak dapat menemukannya. Hari pun semakin gelap. Jack yang takut mendengar suara auman hewan membuat obor sebagai alat penerangan untuk melindungi dirinya. Namun hal itu justru memancing puluhan serigala hitam mengepung dan menyerangnya. Di saat Jack dalam keadaan terdesak, tiba-tiba saja Neytiri datang menolongnya dengan menghajar serigala hitam satu persatu. Neytiri lalu memadamkan obor dengan melemparnya ke dalam air dan menghabisi salah satu serigala hitam yang sedang sekarat, sambil berdoa untuk arwah-arwah serigala hitam yang telah mati. Tak lama kemudian, tiba-tiba tumbuhan di sekitar mulai menyala. Jack terkesima dengan keindahan itu. Jack pun mengucapkan rasa terima kasih, namun Neytiri justru marah dan menyalahkan Jack karena Jack telah mengganggu ketenangan makhluk hutan dengan obornya, sehingga banyak serigala hitam yang tak seharusnya mati di tangannya. Jack pun meminta maaf dan bertanya kenapa bangsa Na'vi menyelamatkan hidupnya. Neytiri pun menjawab kalau biji suci yang menempel di anak panah sebelumnya menandakan kalau Jack mempunyai jiwa murni dan tak punya rasa takut. Namun sayangnya, Jack ini ceroboh dan bodoh. Jack pun terus mengikuti kemanapun Neytiri pergi, hingga membuatnya marah dan menyuruh Jack untuk pergi. Namun tiba-tiba, segerombolan biji suci itu datang kembali menempel ke seluruh tubuh Jack. Neytiri pun terkejut dan semakin yakin kalau hal itu adalah sebuah pertanda baik bagi bangsa Na'vi, sehingga Jack pun akhirnya diajak untuk ikut bersamanya.
Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah serangan mengenai kakinya, disusul dengan segerombolan bangsa Na'vi yang akan menyerang dengan senjatanya jika Jack melawan. Segerombolan Na'vi ini dipimpin oleh Sutey, yang tak lain adalah kelompok yang sama dengan Neytiri dari klan Omaticaya. Mereka kemudian membawa Jack ke markas suku Na'vi yang ada di bawah pohon raksasa. Jack langsung dihadapkan kepada ketua klan bernama Eitukan yang ternyata ia adalah ayah Neytiri. Eitukan langsung memutuskan ingin membunuh Jack, tapi tak lama kemudian ibu Neytiri yang bernama Moat datang untuk memeriksa maksud dari kedatangan Jack. Moat adalah pemimpin spiritual ataupun Na'vi yang dapat menafsirkan kehendak Eywa. Saat memeriksanya, Moat tahu kalau Jack tidak memiliki niatan buruk apapun. Moat dan Eitukan pun memperbolehkan Jack menjadi bagian dari bangsa Na'vi, di mana Jack akan dipimpin langsung oleh Neytiri yang akan mengajarkan kebudayaan maupun gaya hidup dari suku Na'vi. Setelah itu, Jack diajak makan malam bersama dan mulai berbaur dengan suku Na'vi. Kemudian ketika avatar Jack mulai tidur, tubuh manusia Jack pun kembali sadar dan terbangun. Jack lalu menceritakan pada Grace tentang apa yang sudah dialami. Grace pun memuji Jack yang telah berhasil memasuki markas Na'vi. Setelah itu Jack juga melaporkan kepada Kolonel Miles dan Parker atas keberhasilan dirinya telah memasuki markas Na'vi. Di sini Jack akhirnya baru mengetahui akan rencana dari RDA selain penelitian tumbuhan Pandora yang dipimpin oleh Grace. RDA akan mengambil Unobtainium yang ada di bawah pohon raksasa dari klan Omaticaya, di mana kandungan Unobtainium yang ada di bawah pohon besar itu begitu sangat banyak. Untuk keberhasilan rencana RDA, Jack diminta untuk lebih dekat lagi dengan suku Na'vi, sehingga Jack bisa membujuk para suku Na'vi untuk pindah dari pohon besar itu, dan penambangan akan berjalan dengan tenang. Jack diberi waktu 3 bulan untuk membujuk para suku Na'vi itu pindah, karena jika hal itu gagal, Parker menegaskan bahwa RDA terpaksa harus menambang Unobtainium tersebut dengan jalur kekerasan. Keesokan harinya, Jack kembali masuk ke dalam kapsul kontrol. Neytiri mengajari Jack untuk menaiki sekaligus mengendalikan kuda Pandora. Neytiri menyuruh Jack untuk mengkoneksikan ujung rambutnya dengan ujung saraf milik kuda. Seketika, Jack pun merasakan organ-organ yang ada di dalam tubuh kuda. Namun saat kuda itu mulai berlari, sayangnya Jack terjatuh karena belum begitu menguasainya. Malam harinya, Jack yang sudah kembali ke tubuh manusianya menjelaskan beberapa hal tentang pohon raksasa pada Miles dan Parker. Di sini Max, anak buah Grace, melihat dan melaporkannya. Lalu esoknya, Grace memutuskan dan mengajak Jack dan lainnya memindahkan penelitiannya ke pegunungan Haleluya untuk mencegah penelitian ini diganggu oleh Parker dan Miles. Mereka pun langsung terbang menuju pegunungan Haleluya. Saat perjalanan mereka hampir sampai, mereka terkesima dengan bebatuan raksasa yang mengambang di awan, yaitu tempat yang dinamakan Vortex Flux, di mana secara teori Unobtainium adalah superkonduktor yang menyebabkan adanya efek maglev. Setelah mendarat di kamp penelitian dan masuk ke dalam, Jack melihat foto avatar Grace yang menjadi guru untuk anak-anak dari suku Na'vi, di mana di foto itu tercermin keadaan yang begitu hangat di dalamnya. Grace selalu menyuruh Jack masuk ke dalam kapsul kontrol untuk kembali menjalani misinya. Di sini avatar Jack kembali diajarkan hal-hal dasar tentang kehidupan suku Na'vi. Selain belajar bahasa bangsa Na'vi dan berburu, Neytiri juga memperkenalkan hewan peliharaannya yang biasa suku Na'vi gunakan untuk berburu, yaitu hewan bernama Bali dan Ikran. Neytiri menjelaskan bahwa Ikran tidak seperti kuda, karena Ikran hanya mau terbang dan ditunggangi satu orang saja seumur hidupnya. Dan sementara ini, Jack tidak diperbolehkan untuk menungganginya sebelum dirinya benar-benar siap. Hari-hari terus berlalu, dan atas izin Moat, Jack membawa Grace kembali menjadi guru untuk mengajari anak-anak dari suku Na'vi. 16 hari sudah, Jack berada di tubuh avatarnya. Kini ia kembali ke tubuh manusianya, dan Grace khawatir kalau Jack terlena dengan tubuh avatarnya. Untuk itu, Grace mengingatkan untuk makan agar tubuh manusianya juga terjaga.
Grace lalu menceritakan masa lalunya tentang sekolahan yang telah ia bangun sebelumnya, di mana pada saat itu saudara Neytiri yang bernama Silwanin bersama kelompoknya telah membakar mesin penebangan hutan yang membuat manusia marah. Kelompok Silwanin itu lalu meminta Grace untuk diperbolehkan bersembunyi di sekolahan yang ia bangun. Akan tetapi, ketika Grace akan mengunjungi mereka yang bersembunyi, sekolah itu sudah hancur. Silwanin dan para anak Navi lainnya terbunuh oleh para tentara manusia dan hanya beberapa saja yang dapat diselamatkan oleh Grace. Sejak saat itulah bangsa Navi yang khususnya dari klan Omaticaya melarang bangsanya untuk berhubungan dengan manusia. Kejadian itu membuat Grace sangat terpukul karena anak-anak dari suku Navi sudah menganggap Grace seperti ibunya mereka. Suatu hari, Neytiri telah melihat perkembangan avatar Jack dalam berburu. Neytiri merasa kalau Jack sudah siap untuk menaiki ikran dengan satu ujian yang harus ia lalui. Jack dan para calon penunggang ikran lainnya kemudian dipandu oleh Sutai. Mereka menggunakan kuda menuju pegunungan Haliluya, tempat di mana berkumpulnya para ikran. Mereka mulai memanjat runtutan batu yang menjulang ke atas. Mereka juga melompat dengan meraih akar-akar pohon untuk mencapai puncak tempat pemilihan ikran. Sesampainya di sana, Jack dipilih terlebih dahulu untuk memilih ikran yang akan ia tunggangi. Ujian ini beresiko kematian, di mana ikran itu sendiri akan memangsa pemilihnya jika si pemilih tak mampu menaklukkannya. Jack pun mulai mendekati sarang para ikran, dan dengan susah payahnya ia akhirnya dapat menaklukkan ikran yang ia pilih meskipun harus jatuh bangun. Setelah itu, Jack pun langsung mengajak ikran itu terbang bersamanya. Neytiri yang senang melihatnya pun langsung menghampirinya. Neytiri kemudian mengajak Jack terbang melintasi daerah pohon jiwa yang dipercayai sebagai tempat suci bagi para Navi. Di sisi lain, Grace yang mengetahui hal tersebut pun takjub dengan apa yang dilihat. Bahkan dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk meneliti dari pohon suci tersebut. Keesokan harinya, Jack mencoba berburu dengan menunggangi ikrannya. Jack berhasil melumpuhkan beberapa hammerhead yang ada di sana. Namun ketika Jack dan yang lainnya ingin berburu di udara, tiba-tiba saja mereka dikejar oleh makhluk bernama Toruk Makto, yaitu raja ikran dengan ukuran paling besar yang ditakuti oleh hewan lainnya di planet Pandora. Neytiri memberitahu kalau leluhurnya dahulu telah dibeli oleh Toruk Makto untuk menjadi penunggangnya. Toruk Makto sangat dihormati oleh para Navi karena dia mampu menyatukan semua klan dan membebaskan semua penderitaan. Selanjutnya, 3 bulan berlalu Jack menjadi seorang Navi. Jack merasa kalau kehidupannya menjadi berbalik. Ia merasa kalau kehidupan sebagai Navi terasa sangat nyata dan kehidupan sebagai manusianya hanyalah sebuah mimpi belaka. Dia bahkan hampir tidak mengenal siapa dirinya lagi. Kemudian Kolonel Mills menemui Jack. Mills ragu kepadanya karena dalam 3 bulan ini Jack masih belum bisa membujuk klan Omaticaya untuk pindah dari pohon besar. Mills berencana akan menghentikan misi Jack dan terpaksa akan menggunakan jalur kekerasan. Namun Jack meminta tambahan waktu dan 1 kesempatan lagi karena besok adalah upacara dirinya untuk bisa menjadi bagian dari klan Omaticaya. Dan dengan begitu, suku Navi akan percaya pada Jack hingga kemudian bernegosiasi untuk memindahkannya. Esok harinya, upacara pun dimulai dan Jack telah resmi menjadi bagian dari klan Omaticaya. Di malam harinya, Neytiri lalu mengajak Jack ke tempat pohon suci. Neytiri menyuruh untuk mengkoneksikan ujung rambut Jack dengan akar pohon suci. Seketika, Jack mendengar suara-suara leluhur suku Navi yang sudah bersama Eywa, yaitu dewa atau tuan bagi suku Navi. Neytiri menjelaskan bahwa suara-suara leluhur mereka dapat didengar melalui perantara akar pohon suci ini. Seiring berjalannya waktu, Jack mulai jatuh cinta dengan Neytiri. Begitu juga dengan Neytiri yang ternyata diam-diam sudah lama cinta pada Jack. Di bawah pohon suci ini, mereka akhirnya menikah secara sah dengan disaksikan Eywa. Keesokan harinya, Neytiri terbangun karena mendengar suara pohon-pohon di sekitarnya sedang dihancurkan menggunakan bulldozer. Sementara di camp, Jack disuruh sarapan terlebih dulu oleh Grace sebelum masuk ke kapsul kontrol. Neytiri yang tidak dapat membangunkan Jack karena masih dalam kesadaran tubuh manusianya, mau tidak mau harus membawanya ke tempat yang lebih aman.
Ketika Jack kembali terbangun di tubuh avatarnya, ia mencoba untuk menghentikannya. Namun, karena Parker tidak menghiraukan lambaian tangan Jack, Jack pun menghancurkan kamera yang ada di bulldozer tersebut. Menyadari kalau Jack yang melakukan aksi perlawanan, Miles yang marah mengajak pasukannya menuju pegunungan Haleluya. Sementara di bangsa Na'vi, Etukan meminta Sutai untuk memimpin peperangan melawan umat manusia. Grace pun mencoba menasihati agar tidak memperburuk keadaan. Jack juga datang untuk mencegah Sutai yang akan perang melawan manusia, tapi Sutai malah emosi. Ditambah Sutai tahu kalau Jack telah bercinta dengan Neytiri. Neytiri pun menjelaskan kalau mereka bercinta di depan Eywa dan hal itu adalah takdir mereka. Namun Sutai yang masih tidak terima langsung menghajar Jack. Ketika Jack ingin mengatakan yang sebenarnya, tiba-tiba saja Kolonel Miles menonaktifkan kapsul kontrol milik Grace dan Jack, sehingga Sutai yang ingin membunuh avatar Jack dapat dengan mudah mendekatinya. Beruntungnya Neytiri dengan tepat waktu mencegah hal itu saat Sutai mau menggores leher Jack. Setelah itu, mereka semua dibawa ke markas pusat pengendali. Di sini Grace menjelaskan kalau bangsa Na'vi tidak akan tinggal diam jika pohon suci itu ditebang, karena hanya dengan pohon itu suku Na'vi dapat berkomunikasi dengan leluhur mereka. Namun Parker menganggap semua yang dijelaskan Grace hanyalah omong kosong belaka. Malam harinya, pasukan Na'vi yang dipimpin oleh Sutai membakar bulldozer yang membuat Miles makin marah. Miles berencana untuk menghalau mereka dengan gas air mata yang ia miliki. Kemudian Trudy datang dan memberitahu Jack dan Grace kalau Miles akan memulai serangan dengan menghancurkan pohon suci. Grace yang mendengar hal tersebut langsung menemui Parker dan meminta untuk menunda serangan yang akan ia lakukan. Di sini Jack dan Grace juga meminta kesempatan untuk kembali masuk ke dalam tubuh avatarnya. Ia akan berbicara dengan suku Na'vi agar mereka mau pindah dari pohon suci. Parker pun menyetujuinya, namun ia hanya memberi waktu 1 jam untuk membujuk suku Na'vi pindah sebelum pasukan Miles menghancurkan pohon suci tersebut. Kini Jack pun kembali ke tubuh avatarnya. Jack menyuruh seluruh klan Omaticaya untuk segera pergi meninggalkan pohon suci, karena sebentar lagi pesawat manusia akan menghancurkan tempat ini. Namun para Na'vi tidak mempercayai apa yang dikatakan Jack. Jack akhirnya berterus terang kalau dirinya dari awal sebenarnya adalah mata-mata dari manusia. Jack sengaja menjadi bagian dari klan Omaticaya agar para suku Na'vi mempercayai dirinya. Namun hal ini membuat Neytiri dan lainnya justru kecewa karena mereka merasa telah dibohongi oleh Jack. Jack dan Grace lalu diikat dan menganggap mereka berdua kini adalah mata-mata musuh. Tak lama kemudian, puluhan pesawat yang dipimpin oleh Miles datang mendekati rumah pohon raksasa. Jack dan Grace kembali mengingatkan para suku Na'vi untuk segera pergi, namun mereka tidak menggubrisnya. Dari pesawat, pasukan Miles mulai menembakkan gas air mata ke arah bangsa Na'vi. Bangsa Na'vi yang tidak terima mulai membalas dengan menembakkan dengan anak panah ke arah pesawat. Miles yang melihat hal itu pun tidak tinggal diam. Dia menyuruh prajuritnya untuk menembaki mereka dengan tembakan rudal peledak. Para Na'vi tertekan, mereka berlarian menghindari tembakan itu dan pohon suci itu pun mulai terbakar. Tak lama kemudian, Moat datang melepaskan ikatan Grace dan Jack sambil meminta tolong untuk menyelamatkan mereka. Sementara pasukan Miles terus-terusan menembakkan rudal ke arah pohon raksasa hingga akhirnya pohon yang mereka jaga selama ini itu pun roboh. Setelah pohon raksasa itu tumbang, pasukan Kolonel Miles kembali ke markas, sementara Neytiri meratapi ayahnya yang tewas akibat serangan tadi. Jack mencoba mendekati Neytiri, namun Neytiri menyuruhnya untuk pergi karena sudah terlanjur kecewa. Di saat itu juga, markas pengendali menonaktifkan avatar Jack dan Grace. Avatar Grace yang tak sadarkan diri dibawa oleh para suku Na'vi, sementara avatar Jack yang ditinggalkan tergeletak begitu saja. Setelah itu, kini tubuh manusia Grace, Norm, dan Jack telah ditahan. Trudy dan Max yang tak setuju dengan aksi serangan sebelumnya datang menyelinap untuk membebaskan mereka.
Trudy mengajak kabur mereka menggunakan pesawat helikopter, sementara Jack menyuruh Max untuk tetap tinggal di markas sebagai mata-mata agar mereka bisa mendapatkan informasi apapun dari sana. Ketika Trudy menyalakan pesawat helikopternya, tiba-tiba saja Miles datang menembaki mereka untuk mencegahnya kabur. Namun mereka pada akhirnya berhasil kabur dari tempat itu, meskipun Grace harus tertembak akibat tembakan dari Miles. Mereka lalu mengambil satu kamp penelitian dan membawa pergi ke pegunungan Haliloya untuk disembunyikan. Sesampainya di pegunungan Haliloya, Jack langsung kembali masuk ke dalam tubuh avatarnya yang saat ini masih tergeletak. Ia memutuskan untuk menaklukkan makhluk Toruk Makto demi bisa mendapatkan kembali kepercayaan dari klan Omaticaya. Ketika klan Omaticaya sedang melakukan upacara doa, mereka dikagetkan dengan bayangan Toruk Makto datang mendekati mereka. Ternyata Toruk Makto telah berhasil dikendalikan oleh Jack. Para Na'vi pun seketika tunduk kepada Jack. Jack lalu mengatakan pada Sutey bahwa dirinya akan melayani klan Omaticaya. Mendengar hal itu, Sutey pun memutuskan akan membantu bertarung bersamanya. Jack juga meminta tolong pada Moat untuk membantu Grace yang saat ini sedang dalam keadaan sekarat. Moat dan lainnya yang menghormati Jack sebagai pengendali Toruk Makto pun bersedia. Malam itu juga, Jack dan para Na'vi lainnya membawa tubuh Grace yang sekarat ke bawah pohon suci untuk melakukan upacara perpindahan jiwa. Namun saat upacara perpindahan jiwa dari tubuh Grace ke tubuh avatarnya dilakukan, sayangnya Grace terlalu lemah. Daya tubuhnya tidak kuat lagi menahannya sehingga Grace tak terselamatkan. Rohnya kini sudah bersama Eywa. Jack yang marah kemudian bangkit. Ia berbicara di depan klan Omaticaya kalau dirinya tak akan tinggal diam. Jack berjanji akan menghabisi manusia-manusia yang berani menyerang bangsa Na'vi. Jack yang telah menguasai Toruk Makto akan mengajak klan-klan lainnya bersatu untuk berperang melawan para manusia. Kini semua klan bangsa Na'vi telah bersatu. Ribuan bangsa Na'vi telah siap untuk berperang melawan para manusia. Sementara Kolonel Miles yang mengetahui kalau bangsa Na'vi telah mengumpulkan lebih dari 2000 jiwa, dia pun menyuruh prajurit untuk mempersiapkan dengan maksimal untuk bisa menghancurkan klan Omaticaya. Max yang mengetahui hal itu pun langsung melaporkan pada Jack bahwa besok pagi akan ada penyerangan besar-besaran dari Kolonel Miles. Jack lalu mendatangi pohon suci. Ia meminta pertolongan pada Eywa untuk membantunya. Jack tidak ingin planet Pandora hancur seperti bumi yang sudah tidak ada lagi tanaman. Keesokan harinya, Kolonel Miles membawa semua pasukannya untuk menyerang. Pasukan Miles akan menyerang melalui jalur udara maupun jalur darat. Ketika pasukan Miles akan mulai menyerang dengan menjatuhkan bom, klan Ikran yang dipimpin langsung oleh Jack dengan Toruk Maktonya langsung menyerangnya. Begitu juga dengan di jalur darat, klan dari kuda liar mulai menyerang pasukan angkatan darat. Terjadi pertempuran yang sangat sengit antara bangsa Na'vi dan manusia. Pasukan dari kedua belah pihak pun mulai berjatuhan. Ledakan, tembakan terjadi di berbagai penjuru tempat. Peperangan jalur darat yang begitu sengit membuat bangsa Na'vi memutuskan untuk mundur terlebih dahulu karena telah kehilangan banyak pasukan. Sedangkan di peperangan udara, Jack terus diincar oleh Miles. Beruntungnya Jack mendapatkan bantuan dari Trudy yang menembaknya dari belakang. Namun Miles berhasil membalas serangan yang membuat pesawat Trudy jatuh dan meledak. Di sisi lain, Ikran Neytiri pun tertembak dan membuatnya terjatuh. Di waktu yang sama, Sutey di atas terus berjuang mati-matian melawan musuh, tapi sayang dia juga tertembak dan jatuh. Ketika prajurit Miles sudah mendekati pohon suci, Miles menyuruh untuk melemparkan bom pada pohon tersebut. Namun tiba-tiba para kawanan Ikran datang menyerangnya. Sementara di sisi Neytiri yang putus asa dan sudah terkepung, kawanan hewan Hammerhead datang membantai para manusia. Neytiri juga ditolong oleh Thanator dan menyuruh Neytiri untuk menungganginya. Jack yang sadar bom akan dijatuhkan oleh pasukan Miles, ia melompat ke atas pesawat dan menjatuhkan beberapa bom ke sayap pesawat pembawa bom hingga akhirnya pesawat itu oleng dan hancur. Jack pun kembali menyerang pesawat yang dinaiki Miles dan berhasil meledakkan pesawatnya.
Tapi sebelum pesawat itu jatuh dan terbakar, Miles berhasil menunggangi robotnya dan lolos dari maut. Melihat kapsul penelitian Jack, Miles yang penuh emosi berjalan mendekatinya. Beruntungnya Neytiri datang tepat waktu dan langsung menghajarnya. Pertempuran antara Neytiri dan Miles tidak bisa dihindari, namun Neytiri harus kalah dalam pertempuran ini. Saat Neytiri dalam keadaan terdesak, tak lama Jack datang untuk menolongnya. Terjadilah pertarungan antara mereka yang begitu sangat sengit. Jack berhasil memecahkan kaca pelindung Miles. Tak tinggal diam, Miles juga menghancurkan kaca pelindung kapsul penelitian, berniat untuk membunuh tubuh asli Jack. Jack terus berusaha untuk menghentikannya, namun karena kaca pelindung kapsul penelitian telah dihancurkan, tubuh manusia Jack pun susah bernafas yang mempengaruhi ke tubuh avatarnya. Saat Jack tertangkap dan Miles akan membunuhnya, dari belakang Neytiri memanah tubuh Miles tepat di dadanya. Neytiri memanah Miles berkali-kali hingga akhirnya Kolonel Miles pun tewas. Setelah itu, Jack tersadar dan berusaha bangun untuk mengambil masker oksigen, namun karena kondisinya lemah, ia justru kembali terjatuh. Menyadari kalau tubuh avatar Jack sudah tak sadarkan diri, Neytiri lalu masuk ke dalam kapsul camp dan memakaikan masker oksigen pada tubuh manusia Jack. Jack pun akhirnya berhasil diselamatkan. Kemudian mereka berdua mendatangi Sutey yang dalam keadaan sekarat. Sutey meminta Jack untuk membunuh dirinya, karena dengan hal itu Jack bisa menggantikan dirinya untuk memimpin klan. Sutey juga akan merasa bahagia jika dirinya mati secara terhormat. Setelah peperangan selesai, kini Jack, Nom, dan beberapa Na'vi memulangkan para manusia perusak planet Pandora ke bumi, dan hanya beberapa orang saja yang diizinkan tinggal di planet ini. Setelah itu, Jack memutuskan untuk melakukan upacara pemindahan permanen jiwanya ke dalam tubuh avatarnya dengan bantuan pohon suci. Pemindahan jiwa ini pun berhasil. Secara permanen, jiwa manusia Jack sudah masuk ke dalam avatarnya, dan film pun berakhir. Jadi itulah guys alur cerita film Avatar 2009. Semoga dapat mengisi waktu luang kalian dan mengerti apa yang saya ceritakan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses buat kalian semua dan sehat-sehat selalu.